Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, kita kembali mendengarkan firman Tuhan pada hari Jumat ini tanggal 20 September 2024. Tapi terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk waktu kesempatan yang Kau berikan kepada kami di pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Supaya di dalam satu hari ini, di dalam beraktivitas, biarlah firman itu yang menjadi patron dalam hidup kami. Supaya kami Tuhan tidak melakukan hal yang buruk yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Tetapi biarlah firman-Mu itu Tuhan yang mengarahkan hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, yaitu yang tertulis dalam Evangelium Lukas pasal 6 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malam ia berdoa kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, Yesus mengawali pemilihan Rasul dengan doa. Bukan doa sambil lalu, tetapi doa yang penuh pergumulan dan intensitas. Dalam renungan ini disebutkan Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman. Berdoa kepada Allah. Ini bukan saja meminta petunjuk Allah siapapun yang akan dipilih, tetapi juga mohon kekuatan bagi mereka yang dipilih agar dapat melaksanakan tugas panggilan kerasulan atau pelayanan itu dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu mengawali suatu pekerjaan dengan doa menjadi suatu pola hidup dalam menjalankan pelayanannya. Misalnya ketika Yesus memberi makan 5.000 orang juga diawali dengan doa mohon berkat Allah. Bahkan ketika menghadapi penderitaan dan kematian untuk menyelamatkan manusia dari dosa, Yesus berdoa di Taman Getsemane. Jadi Yesus selalu mengikut sertakan Allah dalam setiap pelayanannya. Ini pelajaran penting bagi kita, yaitu melibatkan Allah dalam setiap pekerjaan dan pelayanan kita. Sekalipun kita mungkin punya pengalaman dan pengetahuan atas apa yang kita kerjakan, namun kuasa dan kekuatan untuk menjalankan pekerjaan dan pelayanan itu selalu bersumber pada Allah. Kita memang sudah menjadi murid Yesus karena iman kepadanya. Akan tetapi kehidupan sebagai murid Yesus terus berproses untuk pertumbuhan kedewasaan dalam Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, murid-murid secara fisik menjalani kehidupan bersama Yesus, kurang percaya dan mengkhianati Yesus. Bagaimana dengan kita yang menjadi murid tanpa melihat Yesus, tetapi karena percaya, kita pun tidak bebas dari kegagalan untuk hidup sebagai murid Yesus. Namun karakter kehidupan kita belum mencerminkan diri sebagai seorang murid. Melalui nas ini, kita diingatkan agar meneladani Yesus, yakni berdoa kepada Allah. Tetapi bukan berdoa biasa-biasa saja, melainkan berdoa sungguh-sungguh, berdoa memohon kehadiran dan keterlibatan Allah dalam kehidupan dan pekerjaan yang kita lakukan. Karena itu Bapak Ibu, di sini kita diingatkan kembali supaya kita di dalam memulai aktivitas, supaya kita mengundang Allah dalam hidup kita untuk mengarahkan pikiran jiwa kita, sehingga ketika kita melaksanakan pekerjaan kita,
maka pekerjaan itu menjadi sukacita bagi kita dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan pekerjaan kita itu kita nikmati dalam hidup kita. Bapak Ibu, itu sebabnya tadi dikatakan beberapa contoh yang kita lihat. Yesus sendiri memberikan 5.000 orang makan, dia berdoa. Ketika dia juga menyelamatkan manusia ini, dia berdoa di Getsemane. Banyak lagi kita lihat bukti bahwa ketika Yesus untuk melakukan sesuatu pelayanan, dia terlebih dahulu berdoa, menyerahkan seluruh aktivitasnya kepada Bapaknya, sehingga di dalam pekerjaan itu sehingga di dalam setiap pekerjaan itu kita lihat dia melibatkan Allah. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita melakukan aktivitas kita, mari kita mengundang Allah supaya Dia yang memberkati kita, supaya Allah juga memberikan berkat di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, ketika Allah terlibat dalam kehidupan kita, maka selalu ada berkat-berkat baru yang Allah sediakan dan berikan, bukan saja untuk keberlanjutan hidup ini, melainkan supaya pekerjaan kita tetap berlangsung. Marilah kita selalu mengandalkan Allah dalam pekerjaan dan pelayanan dimanapun kita bekerja. Mari kita renungkan firman yang boleh kita dengarkan di pagi ini, menjadi kekuatan kepada kita, yang mana dikatakan pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa semalam-malam. Ia berdoa kepada Allah. Dan itulah yang menjadi teladan bagi kita, supaya kita meneladani Allah di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini, yang mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan, supaya di dalam memulai aktivitas kami terlebih dahulu Tuhan, berdoa mengundang Engkau di dalam hidup kami, supaya Tuhan mengarahkan hati pikiran jiwa kami di dalam aktivitas kami satu hari ini, supaya apapun yang kami kerjakan yang tidak bertentangan dengan kehendak-Mu, itu menjadi sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi Tuhan. Sedangkan Yesus sendiri pun untuk memulai aktivitas, Yesus berdoa, bahkan dikatakan semalam-malam. Berarti kami juga sebagai anak-anak Tuhan harus benar-benar menyerahkan hidup dan pekerjaan kami kepada-Mu, supaya Tuhan yang menuntun kami. Bapa di dalam sorga, di dalam satu hari ini kami serahkan seluruh aktivitas kami. Biarlah Engkau memberkati kami, menjaga kami, melindungi kami, dan memberikan kepada kami hati yang bijaksana. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari setiap doa kesalahan kami, supaya kami semakin layak menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan pengasihan daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.